Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Adelin Kodriyah, Dwi Khairunisa, dan Mia Safitri. Kali ini kita akan membahas bab 4, yaitu dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Peta konsep dalam bab dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI itu ada dua. A. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan B. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa. A. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat negara kesatuan yang sesungguhnya adalah kedaulatan tidak terbagi-bagi, baik ke luar maupun ke dalam, dan kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi. 1. Konsep negara kesatuan atau unitarisme. 2. Karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. 1. Konsep negara kesatuan atau unitarisme. Menurut C.F. Strong dalam bukunya A Story of Modern Political, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. 2. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karakteristik NKRI dapat dilihat dari segi kewilayahan. Sesuai pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri-ciri Nusantara dengan wilayah yang batas dan haknya ditetapkan undang-undang. Kesatuan wilayah juga mencakup A. Kesatuan politik, B. Kesatuan hukum, C. Kesatuan sosial budaya, D. Kesatuan keamanan dan pertahanan. B. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. 1. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan. 2. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat. 3. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal. 4. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama. 5. Persatuan dan kesatuan pada masa Orde Baru. Dan yang terakhir, 6. Persatuan dan kesatuan pada masa reformasi. Persatuan Kesatuan Bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Ke-1. Sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan besar di tangan presiden, kekuasaan tertinggi di MPR, MPR sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat, MPR sebagai sumber kekuasaan negara. Kedua, Sidang PPKI 18 dan 19 Agustus 1945. 18 Agustus menetapkan UUD RI, menetapkan presiden dan wakil presiden. 19 Agustus membagi wilayah Indonesia menjadi 8 bagian. Ketiga, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat diresmikan pada 27 Agustus 1945, diketuai Kasman Singodimedjo, penjelmaan cita-cita bangsa untuk menyelenggarakan kemerdekaan. Maklumat pemerintah. Pertama, maklumat 5 Oktober 1945. Pemerintah mengeluarkan maklumat pembentukan TKR. Kedua, maklumat 3 November 1945. Pemerintah mengeluarkan maklumat pembentukan partai. 3. Maklumat 14 November 1945. Maklumat Presiden bahwa tanggung jawab pemerintah ada di tangan menteri. Kemudian, pemberontakan. Pertama, pemberontakan PKI di Madiun terjadi pada September 1948, dipimpin Musso dan Amir Syarifuddin, diatasi oleh TNI yang dipimpin Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam, berawal dari gagasan Kartosuwiryo, diatasi oleh TNI. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Sejak 27 Desember 1949, berdasarkan perjanjian konferensi Meja Bundar, NKRI berubah bentuk menjadi negara serikat.
Republik Indonesia Serikat atau RIS. Saat itu, Soekarno menjadi Presiden RIS dan Muhammad Hatta menjadi Perdana Menteri RIS. Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa Republik Indonesia Serikat adalah sistem parlementer. Atas desakan rakyat, pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS bubar dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Pemberontakan yang terjadi pada masa awal RIS antara lain: pertama, pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA dipimpin oleh Raymond Westerling. Tujuannya yaitu mempertahankan negara-negara federal dan meminta pemerintah mengakui APRA sebagai tentara pemerintah. Kedua, pemberontakan Andi Aziz dipimpin oleh Kapten Andi Aziz. Penyebabnya yaitu penolakan masuknya pasukan APRIS yang berasal dari TNI ke Sulawesi Selatan. Ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) dipimpin oleh Dr. Somokil. Gerakan RMS merupakan gerakan separatis yang menolak integrasi dan ingin membentuk negara sendiri yang lepas dari negara Indonesia Timur (NIT dan NKRI). Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Demokrasi Liberal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar, sementara Republik Indonesia tahun 1950, UUDS 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. UUDS RI 1950 merupakan perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan Piagam Persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Pemberontakan yang terjadi pada masa Demokrasi Liberal, Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DI atau TII) terjadi di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar, Aceh dipimpin oleh Daud Bereh, Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar. Pemberontakan PRRI atau Permesta terjadi di Sulawesi disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintahan pusat melancarkan operasi Sabta Marga dan berhasil melumpuhkan aksi pemberontakan ini. Selanjutnya, ada Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama, periode 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Pada periode ini, Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Pada mulanya, ide demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Namun, lama-kelamaan bergeser menjadi dipimpin oleh presiden atau pemimpin besar revolusi. Maka, akhirnya segala sesuatunya didasarkan kepada kepemimpinan penguasa. Dalam hal ini adalah pemerintah. Pelaksanaan pemerintahan pada periode ini, meskipun berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi kenyataannya banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Berikut beberapa penyimpangan yang terjadi. 1. Membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang kedua, terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas menjadi 3 unsur, yaitu Trisila. Kemudian, Trisila ini diperas lagi menjadi Ekasila. Ekasila inilah yang dimaksud dengan Nasakom. Nasakom adalah nasionalis, agama, dan komunisme. 3. Membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Dan terakhir, penetapan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS. Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru, periode 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998.
Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya akhirnya jatuh pada tahun 1966 dan digantikan oleh sebutan Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Selama memegang kekuasaan negara, pemerintahan Orde Baru menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Berikut kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru. Perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia meningkat sangat pesat. Suksesnya program transmigrasi. Orde Baru namun melakukan beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terjadinya praktik monopoli ekonomi, pemerintahan bersifat sentralistik, berbagai keputusan disosialisasikan dengan sistem komando, tidak ada kebebasan untuk mengkritik jalannya pemerintahan, hukum bersifat kebal terhadap penguasa dan konglomerat yang dekat dengan penguasa. Yang terakhir, persatuan dan kesatuan pada masa reformasi. Periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Periode ini disebut juga era reformasi. Bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis, melakukan perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945, penegakan kedaulatan rakyat, dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan nepotisme. Disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Selanjutnya, pemberontakan terbesar yang pernah terjadi yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dinamakan Gerakan 30 September PKI. Terjadi saat era Orde Lama 30 September 1965. 7 pahlawan jenderal yang terbunuh saat pemberontakan G30 SPKI. Dan ada pula pasukan Cakrabirawa yang membunuh ke-7 jenderal. Beberapa foto ilustrasi kejadian G30 SPKI. Sumber dari Museum 30 SPKI. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.